Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini kita bisa bangun dari tidur kita, menghirup udara segar, menjalankan aktivitas, dan menuntut ilmu. Dan di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada kita adalah Al-Quran Al-Azim, yang kita bisa membacanya dimanapun kita berada, apalagi dengan sarana dan fasilitas yang sangat memudahkan. Tinggal bagaimana kita memuliakan Al-Quran dan mushaf yang ada pada kita. Kita juga ingin tahu bagaimana bentuk mushaf di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah seperti yang kita lihat di masa sekarang ini atau berbeda? Karena kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak membaca dan menulis. Beliau buta huruf. Tapi Allah mewahyukan Al-Quran dengan mengutus Jibril. Jibril membacakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian itu Quran Allah tanamkan di hati Rasul SAW, dan beliau menyampaikannya, membacanya dengan lisan, dan didengar oleh para sahabat. Maka kita perlu tahu tentang penulisan Al-Quran dan bagaimana kita memulaikan mushaf yang ada pada kita. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhoin kita bersama mereka. Amma ba'd, kita berada di penghujung pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang ini menuntut kita semua untuk murajaah nantinya. Makanya harapannya nanti setelah menyelesaikan kitab ini ada ujian kitab ini. Jadi ujian full kitab ini, sehingga setiap santriwati khususnya itu melakukan murajaah terhadap kitab, sehingga apa yang disampaikan oleh para ulama, adab itu sebelum berilmu. Karena jangan sampai sebagai pembawa Al-Quran, sebagai hafidh li kitabillah, ternyata adabnya tidak sesuai. Padahal Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika ditanya tentang akhlak Rasul SAW, maka dia menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Baik, kita akan membaca bab ke-9 ini. Silahkan. تفضلي.
Kalau nggak, Anda baca dulu ya sambil menunggu. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-bab at-tasi', bab ke-9, tentang menulis Al-Quran atau ayat Al-Quran dan memuliakan mushaf. Beliau berkata, ketahuilah, Al-Quran yang disusun pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sama seperti mushaf di zaman ini. Akan tetapi Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terkumpul menjadi satu berupa mushaf, melainkan berupa hafalan sekelompok sahabat. Ada yang menghafalkan seluruh isi Al-Quran, dan ada pula yang hanya menghafal sebagian. Baik, jemaah rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa di zaman Nabi SAW Al-Quran belum menjadi satu. Tapi yang kita lihat sekarang, yang kita baca sekarang, itulah susunan Al-Quran berdasarkan perintah Nabi SAW. Ketika turun satu surat, Nabi memerintahkan untuk diletakkan di mana surat tersebut. Ketika turun sebuah ayat, maka Nabi menyampaikan, memanggil penulis wahyu agar meletakkan ayat ini setelah ayat sekian, umpamanya dari surat An-Nisa, atau setelah ayat sekian dari surat Al-Baqarah, berdasarkan arahan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun belum dikumpulkan jadi satu mushaf. Apa penyebabnya? Karena memang wahyu belum putus. Kemungkinan turunnya wahyu itu masih ada sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bangsa Arab sejatinya bukan bangsa yang pandai membaca dan menulis. Mereka adalah bangsa yang buta huruf. Allah berikan kelebihan di hafalan mereka. Akan tetapi tetap ada di antara mereka mungkin sebagian kecil yang dapat membaca dan menulis. Disitulah Rasulullah SAW mengangkat beberapa dari para sahabat sebagai penulis wahyu. Namun mereka menulis itu tanpa ada titik dan harokat. Mereka hanya menulis huruf. Jadi subhanallah ya, huruf ba, ta, sa itu sama aja. Ya juga sama. Artinya Al-Quran itu harus didapatkan dengan talaqi. Maka nanti kita akan lihat bagaimana ketika Utsman bin Affan mengirimkan mushaf-mushaf itu dengan mukriknya, dengan yang mengajarkannya. Kemudian nanti ada fase di mana Al-Quran ada titik. Lebih dulu mana titik sama harokat. Ya, kita akan baca. Nah, apa sudah terhubungkan? Di sini disebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang menghafal full Al-Quran dan ada yang sebagian menghafal sebagiannya. Tafadhal, dilanjutkan. Ketika masa pemerintahan Abu Bakar, silakan. ketika masa pemerintahan Abu Bakar
anhu ketika masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, banyak dari kalangan penghafal Al-Quran yang ikut berperang dan syahid. Dan banyak pula yang berselisih mengenai Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Para sahabat pun menyetujuinya, sehingga Al-Quran ditulis menjadi sebuah mushaf. Lantas disimpan di rumah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Barakallahu fiik. Ya, ini adalah fase pertama mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang dulu penulisan Al-Quran itu di batu, di kayu, di tulang, di berbagai media yang ada, di kulit. Subhanallah jamaah. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka pada waktu itu. Kita punya buku, kita punya tabs, dan semuanya adalah sarana untuk menuntut ilmu sebenarnya. Mereka nggak ada. Ya, sudah ada kertas, mungkin tebal kertas itu, tapi tidak seperti di zaman sekarang. Di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terjadi perang melawan kaum murtadin, di mana pada saat perang itu banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Akhirnya disebutkan Umar bin Khattab datang menjumpai Abu Bakar Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena para penghafal ini meninggal dunia, banyak yang meninggal. Boleh jadi nanti di peperangan selanjutnya mereka ikut perang lagi, meninggal lagi. Bagaimana dengan Al-Quran ini? Abu Bakar menyimak, yang akhirnya dia menyetujui pendapat Umar dan disetujui oleh para sahabat yang lainnya. Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq memanggil Zaid bin Thabit, seorang pemuda yang menjadi salah satu penulis wahyu di masa Nabi SAW, dikasih tugas untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Dikumpulin jadi satu. Disebutkan kemudian diletakkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala, putrinya Abu Bakar, yang nanti kemudian ditaruh di rumahnya Hafsah, seperti yang kita baca baru saja, di mana mushaf itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diletakkan di rumah Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Ingat, tanpa ada titik, tanpa ada harokat. Sudah, paling nggak ada mushaf seperti yang kita lihat hari ini, ya udah jadi satu. Setelah itu, bagaimana di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, tafadhal. Ketika memasuki masa pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, yang mana Islam telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, beliau pun takut terjadinya perselisihan dalam Al-Quran yang dapat mengurangi isi Al-Quran atau bahkan menambah isinya. Lantas disalinlah mushaf yang ada pada Hafsah radhiyallahu anha, lembaran Al-Quran yang dikumpulkan oleh para sahabat, menjadi beberapa mushaf. Mushaf tersebut dikirim ke beberapa daerah, disertai perintah untuk menghilangkan semua mushaf Al-Quran yang menyelisihinya,
Hal ini merupakan kesepakatan Utsman sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan tentunya seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik, barakallahu fiik. Di masa Utsman bin Affan, subhanallah ya, Islam semakin menyebar. Disebutkan ada peristiwa yang mendorong Utsman untuk melakukan apa yang baru saja kita baca. Dia menasakh, dia menulis beberapa mushaf, kemudian disebarkan ke berbagai ibu kota Islam pada waktu itu. Hudzaifah ibnul Yaman saat itu berada di Armenia. Bayangkan, Islam itu sudah sampai ke Armenia. Bisa dilihat Armenia di mana? Nah, kita akan lihat di masa Utsman. Utsman itu meninggal tahun 36 Hijriah. Di fase itu Islam sudah sampai Armenia. Kita lihat Armenia ya. Armenia. Coba. Masya Allah. Tuh kita lihat jamaah ya. Melewatin padang pasir jamaah ya. Terus kita lihat. Nah, sampai ke Armenia. Ini Armenia. Islam itu sudah sampai Armenia di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya belum hadzal din ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di mana sampainya malam dan siang. Dan Islam sampai ke Indonesia. Itu di Armenia. Pada saat itu pasukan dari berbagai negeri. Dari Medina, dari Hijaz ya. Ada yang dari Syam, dari Mesir, dari Yaman. Mereka bergabung di sana. Ketika mereka bergabung di sana, tentunya bacaan Quran mereka sesuai dengan guru yang mengajarkan Quran kepada mereka. Quran diturunkan di sab'a ahruf, 7 huruf. Ketika terjadi sholat berjamaah ya, ada sedikit perbincangan. Ketika mereka ngaji juga, sedikit pertikaian di antara mereka yang mengatakan bacaanku lebih baik daripada bacaanmu. Ribut. Hudzaifah pulang dari Armenia sampai ke kota Madinah, menjumpai Utsman bin Affan, mengatakan kepada Utsman, selamatkan umat ini sebelum mereka bertikai berselisih dalam kitab Tuhan mereka sebagaimana berselisihnya orang-orang sebelumnya. Dan Allah berjanji akan menjaga Al-Quran. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Maka Allah mengarahkan manusia ini untuk menjaga Al-Quran, dan Allah sendiri yang akan menjaganya sejatinya. Akhirnya Hudzaifah cerita kepada Utsman. Utsman mengumpulkan para sahabat, lalu Utsman minta untuk dilakukan penyalinan Al-Quran. Belum ada percetakan, ditulis tangan. Maka dipinjamlah mushaf yang ada di rumahnya Hafsah untuk disalin menjadi beberapa mushaf. Lalu juga Utsman memerintahkan agar mushaf-mushaf yang selain yang dikirimkan itu untuk dimusnahkan. Apa yang dilakukan oleh Utsman ini disepakati oleh para sahabat.
disebutkan Ali sendiri radhiyallahu ta'ala anhu menyetujui hal itu. Ini untuk membantah ya klaim orang-orang Syiah yang mengatakan Al-Quran yang ditulis oleh Utsman kurang. Ada yang disembunyikan. Bahkan mereka menyebut ada mushafnya namanya mushaf Fatimah. Kita tahu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha itu meninggal dunia 6 bulan kira-kira setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ini di masa Utsman bin Affan. Ali menyetujui dan para sahabat juga bersepakat. Jadi tidak ada yang menyelisihi pada waktu itu. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi wa kana fi'lu hadha bittifaq. Ada kesepakatan dari para sahabat Nabi. Nah, dilanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghimpun Al-Quran menjadi satu karena masih adanya tambahan dan penghapusan ayat, dan itu berlangsung hingga wafat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar dan seluruh sahabat yakin harus melakukan hal demikian serta demi tercapainya maslahat, mereka pun menghimpunnya. Baik, ada satu kata mungkin yang perlu ditambahkan. Nabi tidak menghimpunnya karena disebutkan boleh jadi ada tambahan, boleh jadi ada penghapusan ayat. Ketika Abu Bakar dan seluruh sahabat merasa aman, tambahkan, merasa aman dan yakin dari kemungkinan di atas, itu kemungkinan di atas tadi, kemungkinan adanya tambahan, kemungkinan adanya penghapusan. Nah, terus dan adanya maslahat yang menuntut dan adanya maslahat yang menuntut, maka mereka pun menghimpunnya. Baik, ahibati fillah, kita lihat ya, mereka tidak serta-merta setelah meninggalnya Nabi SAW melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi SAW. Tapi karena ada tuntutan, ada maslahat, dan kekhawatiran akan bertambahnya Al-Quran, akan turunnya ayat Al-Quran, sudah nggak ada. Udah selesai. Allah sudah menurunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan dengan meninggalnya Rasul SAW, nggak ada lagi satupun ayat yang turun. Ini juga menjadi bantahan terhadap orang-orang Ahmadiyah, Qadianiyah yang mengatakan mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan Al-Quran baru. Dan bantahan terhadap orang-orang Syiah yang berpendapat bahwasanya Al-Quran sebenarnya lebih daripada yang kita baca dalam mushaf hari ini. Baik. Dilanjutkan, ini setelah ditulis, disusun, kemudian dikirimkan Al-Quran tersebut. Nah, tafadhal. Perbedaan pendapat tentang jumlah mushaf yang dikirimkan. Imam Abu Amr Ad-Dani berkata, kebanyakan ulama berpendapat bahwa Utsman menulis 4 mushaf. Lantas beliau mengirimkannya ke Basrah, Kufah, dan Syam, serta menyimpan 1 untuk dirinya sendiri. Abu Hatim As-Sijastani juga berkata, Utsman menulis 7 mushaf,
yang mana beliau kirimkan ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah, dan menahan satu di Madinah. Ini adalah sedikit ringkasan mengenai awal mula pembukuan Al-Quran. Ada banyak hadis sahih tentang hal ini. Untuk mushaf, ada 3 cara pelafalannya: mushaf, mishaf, dan mushaf. Yang lebih populer di antara ketiganya adalah mushaf dan mishaf. Sedangkan penyebutan mushaf diriwayatkan dari Abu Ja'far dan lainnya. Barakallahu fiik. Ya, ini sebuah ringkasan yang sangat padat dari Imam Nawawi tentang penyusunan Al-Quran sehingga menjadi mushaf yang kita lihat hari ini. Imam Nawawi tidak menceritakan panjang lebar tentang dialog yang terjadi antara para sahabat, kemudian pemilihan sahabat yang ditugaskan untuk menyusun itu mushaf. Tadi kita sebutkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Kemudian ketika menyebarkan mushaf itu ada khilaf yang mengatakan satu dikirim, beliau mengirimkan ke Basrah, di sini sebutkan ya, Basrah, Kufah, Syam, dan satu untuk dirinya sendiri. Tapi Abu Hatim As-Sijistani menyebutkan enggak, 7 yang satu dikirim ke Mekah, Syam iya, satu dikirim ke Yaman, Bahrain ini yang dimaksud adalah Al-Ahsa ya, pada masa disebut Bahrain, kemudian Basrah, Kufah, dan satu di kota Madinah. Dengan setiap mushaf, Utsman bin Affan mengirim muqri yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Ya karena Al-Quran nggak bisa dibaca tanpa orang belajar tata cara membaca Al-Quran. Al-Quran ini harus bitalaqi. Orang yang tidak talaqi Al-Quran, sebagaimana kita mendapati beberapa orang yang belajar Al-Quran tanpa guru, ketika dia membuka mushaf, lalu dia ketemu dengan surat Al-Baqarah, apa yang dia lakukan setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim? Dia membaca alama. Dia pikir ada fathah, dibacanya alama. Harus bitalaqi. Ini sekarang sudah ada harokatnya. Bagaimana pada saat tidak ada harokatnya? Nah, untuk membaca mushaf, mashaf, dan mishaf. Yang lebih populer 2, mushaf dan mishaf ya. Mushaf dan mishaf. Adapun mashaf dikatakan gharib, artinya jarang yang menggunakan ini. Dilanjutkan. Anjuran menulis ayat Al-Quran dengan tulisan yang bagus. Para ulama bersepakat mengenai dianjurkannya menulis ayat Al-Quran serta memperbagus, memperjelas, dan mengoreksinya tanpa menegang-negangkan dan mengomentarinya. Para ulama berkata, dianjurkan pula memberi titik serta harokat, karena hal itu dapat menjaga dari kesalahan reja serta keliru dalam membaca. Sedangkan Sya'bi dan Nakhai memakruhkan pemberian titik. Keduanya memakruhkan hal tersebut karena khawatir akan berubah. Sedangkan untuk zaman sekarang tak ada yang perlu dikhawatirkan, maka tidak dilarang. Hal tersebut tidaklah dilarang karena termasuk perkara yang baru, karena merupakan perkara baru yang baik. Hal tersebut tidak dilarang karena ia pasti pembukuan ilmu. Karena seperti pembukuan ilmu, pembangunan sekolah-sekolah, perbatasan, dan lainnya. Allahu a'lam. Barakallahu fiik. Ya, ini bicara
anjuran ya untuk menulis Al-Quran serta memperbagus, memperjelas, mengoreksinya. Artinya kalau kita lihat, subhanallah, ketika orang mencetak Al-Quran Al-Karim, itu tidak langsung disebarkan, dikoreksi terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan ada yang salah cetak umpamanya, atau tintanya meluber, sehingga tak jadi bak jadi ya. Maka mereka benar-benar berusaha untuk menyuguhkan mushaf ini dalam rupa yang sangat indah dan mudah untuk dibaca. Jadi bukan memperindah mushafnya dari sisi bentuknya, tapi tulisannya, sehingga mudah untuk dibaca. Disebutkan bahwa yang pertama kali meletakkan titik itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Tapi titik itu bukan titik huruf, tapi titik harokat. Subhanallah jemaah. Jadi mereka demi menjaga mushaf dari adanya tambahannya itu menggunakan tinta yang warnanya berbeda. Ada yang mengatakan warnanya merah, warnanya kuning. Jadi kalau titik itu di depannya huruf, di depannya, jadi waw pun ada titiknya. Waw pakai titik. Dal pakai titik. Dal kan jelas ada titik. Ini dal pakai titik. Titik disebutkan kalau titik diletakkan di depan huruf, itu berarti maknanya dhamma. Kalau titik ditaruh di atasnya huruf, jadi umpamanya waw, titiknya di depan atau di atasnya. Kalau di depan itu dhamma, kalau di atas fathah, kalau di bawah itu kasrah. Jadi titik doang. Maka mungkin yang melihat mushaf yang sudah mungkin di internet ya, coba Ana liatin, mudah-mudahan dapat. Gimana Ana kirim ke teman-teman? Bismillah. S. Ya, coba Ana kirimkan itu. Bisa ditampilkan salah satunya yang nomor kiri, paling nomor kiri. Ya, bisa dibesarin. Tidak bisa lebih besar lagi. Masuk ke visit aja. Nah, oke, di save itu gambarnya.
Yang bawah, yang bawah. Baik, yang ini. Baik, kita lihat. Siapa yang bisa baca? Nah, ini udah ada titiknya ya. Ini udah ada titik, yang titiknya itu harokat. Tadi disebutkan, kalau titiknya di atas itu fathah, kalau di depan itu dhamma, kalau di bawah itu kasrah. Nah, siapa yang mau baca? Ini sudah ada titiknya. Lagi kita lihat yang nggak ada titik, yang belum ada titiknya. Nah, siapa yang mau baca di situ? Oh, bentar ini. Nah, coba dibaca. Ada yang mau baca enggak? Ada Ustaz. Tafadhol. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma yuqatil fi sabilillahi fayaqtul aw yaghlib fasawfa fayaqtul apa yuktal? fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Nah, kita lihat jamaah ya. Tulisannya sabilillah itu kasrohnya itu titik satu tadi di bawah. Hamzahnya kita lihat seperti ada baknya ya. Terus sabilillahi, kasrohnya ada di bawah. Kalau dhamma itu tadi, fayuqtal yu. Iya-nya itu ada, titiknya ada setelah huruf di depan. Kalau di depan kan dikatakan, kalau di depan itu dhamma, yuqtal, itu kita lihat ada di atas. Berarti fathah. Ini Quran di masa itu, jemaah. Ini setelah dapat titik di masa Abul Aswad Ad-Du'ali, di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian kalau kita lihat setelah masa Abu Al-Aswad Ad-Du'ali disebutkan di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini dia sudah memberikan harokat. Harokat seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian diletakkan titik untuk membedakan huruf yang ada titiknya dan tidak ada titiknya. Itu ada yang menyebutkan bahwasanya hal itu terjadi di masa Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita sekarang udah lebih mudah membacanya. Kalau dulu, kita lihat, nggak ada bedanya antara ta sama ba, sama ya, sama sa. Terus sama nun lagi ketika dia bersambung. Ra sama zai, udah. Dal sama dal. Jadi benar-benar harus dengan talaki dahulunya. Dan Rasulullah SAW mendapatkan Al-Quran dengan talaki dari Jibril alaihissalam
kemudian dibacakan kepada para sahabatnya, kemudian sahabat membacakan kepada yang selanjutnya seperti itu sampai kepada kita. Barakallahu fiik. Kalau dikatakan ini apakah termasuk bid'ah? Ini termasuk masalih mursalah ya. Termasuk hal baru yang memang tuntut. Lalu pembangunan sekolah-sekolah. Ini pembatasan ini diganti perbatasan ya. Ada tulisan perbatasan di halaman 194. Perbatasan. Ini perbatasan ini. Ini adalah nama sekolah pakai asrama. Mungkin terjemahannya pondok pesantren. Ar-ribat itu sekolahan yang berasrama seperti santriwati yang sekarang sedang sekolah di seperti santriwati yang sekarang sedang sekolah di rumah Quran, itu juga disebut ribat, dan pesantren-pesantren yang ada juga disebut ribat. Nah, barakallahu fiik. Dilanjutkan. Menulis Al-Quran dengan barang najis. Tidak diperbolehkan menulis ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis, dan menurut pendapat kami, makruh menulisnya pada dinding-dinding. Sebagaimana pendapat mazhab apa yang telah kami sebutkan. Kami juga telah menyebutkan apabila ayat Al-Quran ditulis pada makanan, maka tidak apa-apa memakannya. Sedangkan apabila ditulis di kayu, maka tidak boleh dibakarnya. Barakallahu fikum. Sebelum kita ke sini, di halaman 193 ada terjemahan yang kurang tepat ya. Nah, anjuran menulis ayat Al-Quran yang paling bawah. Ya, para ulama bersepakat menulis ayat Al-Quran serta memperbagus, memperjelas, dan mengoreksinya tanpa merenggang. Wa tahqiqil khat. Tahqiqil khat ini bukan tanpa meregang-regangkannya, tapi memastikan fontnya. Memastikan fontnya. Font itu apa bahasa Indonesia font? Tulisannya tanpa duna masyaqqah. Tanpa masyaqqah ini tanpa kesulitan ya, tanpa kesusahan. Jadi memastikan khotnya sehingga nggak susah untuk dibaca ya. Baik, itu aja. Baik, kita lanjutkan. Menulis Al-Quran dengan barang najis tadi disebutkan nggak boleh. Kemudian ada satu hal yang menarik ya tentang menulis pada dinding-dinding. Kita lihat sekarang di rumah-rumah dipasang kaligrafi ya. Kemudian di masjid-masjid juga ditulisin ayat kursi, ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya sih apa hukumnya? Kita lihat juga mungkin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga ada yang seperti itu. Subhanallah, jumhur ulama melarangnya jamaah. Anda ingin membacakan pernyataan para ulama khususnya yang bermazhab Syafi'i. Nah, subhanallah, kemana? Kok hilang ya? Tadir.
Kita udah membaca di kitab Tibyan ini tentang kesepakatan para ulama bahwa kita harus mengagungkan Al-Quran. Dan mereka juga melarang sebenarnya untuk menulis Al-Quran di tembok-tembok. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, wa yukrahu katbul Quran fi haiti masjid aw ghairi. Dimakruhkan menulis Al-Quran di tembok masjid atau selainnya. Beliau juga mengatakan wa yukrah katbu ala hait walau masjid. Beliau mengatakan juga tidak dianjurkan, artinya dibenci ya. Makruh menulis Al-Quran di masjid, di tembok-tembok. Jadi Al-Quran diturunkan bukan untuk menghiasi dinding. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Ketika memang hendak menulis di tembok, maka tolong niatnya atau kaligrafi, tolong diniatkan memang untuk dibaca. Agar orang yang melihat itu membacanya. Apalagi kalau ada terjemahannya. Apalagi kalau tulisannya memang indah dan mudah untuk dibaca. Tapi kalau orang sekedar hiasan yang dengan kaligrafi ya, dengan kaligrafi, tadi itu khot itu, font itu dengan kaligrafi yang jelas ya, dan tidak menyulitkan untuk dibaca, mungkin ada manfaatnya. Tapi kalau sekedar untuk hiasan dinding, maka hal itu dimakruhkan walaupun di masjid, sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Baik. Nah, ini ada penjelasan tentang bagaimana menjaga dan menghormati Al-Quran. Tafadhal. Menjaga dan menghormati Al-Quran. Seluruh kaum muslimin sepakat atas wajibnya menjaga Al-Quran serta memuliakannya. Para ulama semadzhab dengan kami dan lainnya berkata, seandainya ada seorang muslim yang membuangnya, waliya'udzubillah, ke sampah, maka ia menjadi kafir. Lihat jemaah ya. Kalau ada muslim yang buang mushaf ke sampah, ini menjaga Al-Quran, menjaga mushaf ya. Menjaga mushaf yang di dalamnya Al-Quran. Maka kalau ada yang membuangnya ke sampah, beliau mengatakan, saral mulki kafiran. Yang membuangnya menjadi kafir. Seorang muslim keluar dari Islam. Jangan sampai ada tuduhan, oh ini sangat mudah sekali mengkafirkan orang. Ini ucapan Al-Imam Nawawi. Beliau menyebutkan di sini, qala ashabuna wa ghairuhum. Para ulama semadzhab dengan kami dan lainnya. Ini bukan hanya pendapat Syafi'iyah yang sebagian atau mayoritas ulama Indonesia adalah Syafi'iyah. Mereka berpendapat walau alqahu muslim. Seandainya ada seorang muslim yang membuangnya wal iyadu billah ke sampah, saral mulki kafir. Orang yang membuangnya jadi kafir. Kalau orang kafir memang kafir, tapi muslim lakukan itu, maka dia jadi kafir. Baik, dilanjutkan. Mereka juga mengatakan haram menjadikan Al-Quran sebagai bantal, bahkan menjadikan salah satu kitab keilmuan sebagai bantal saja haram. Menjadikan Al-Quran ini mungkin dikasih tambahan mushaf ya. Mushaf. Nah. Seyogiannya seseorang berdiri apabila diberikan Al-Quran padanya. Suaranya kecil ya, mungkin bisa besarkan. Bentar. Nah.
Iya, lanjutkan. Seyogianya seseorang berdiri apabila diberikan Al-Quran padanya, karena berdiri merupakan sikap yang dianjurkan untuk memuliakan orang-orang berilmu. Tentunya kepada Al-Quran, hal tersebut lebih diutamakan. Dalil tentang anjuran untuk berdiri telah berulang kali disebutkan dalam bab yang membahas permasalahan tersebut. Kami meriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dengan sanad sahih dari Ibnu Abi Malikah, suatu ketika Ikrimah bin Abu Jahal meletakkan Al-Quran di wajahnya, lantas berkata, "Kitab Robku, kitab Robku." Barakallahu fikum. Kewajiban kita memuliakan Al-Quran itu sendiri juga tidak boleh jadikan bantal. Kemudian kalau kita menyusun di buku di buku juga letakkan di tempat yang mulia. Buku aja nggak boleh jadi bantal. Artinya buku ilmu agama ini nggak boleh jadikan bantal, apalagi dengan mushaf. Kemudian berkaitan dengan menerima Al-Quran dengan berdiri, mengambilnya sebagai bentuk kita menghargai Al-Quran. Dan ini juga sudah dibahas tentang bagaimana hukum berdiri untuk orang yang alim. Itu sudah pernah dibahas secara detail, kapan berdiri diperbolehkan, kapan berdiri tidak diperbolehkan. Kemudian disebutkan juga di sini bagaimana Ikrimah bin Abu Jahal ya meletakkan mushaf itu di wajahnya. Dia sambil mengatakan, Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi. Dia mengatakan ini kitab Tuhanku, kitab Tuhan. Bukan berarti setiap kita memegang Al-Quran ada anjuran untuk menciumnya, tidak. Tapi seorang kadangkala dia ngelihat Al-Quran, dia senang banget ya. Dia letakkan di dadanya, dia benar-benar menghormati dan mengagungkan Al-Quran Al-Azim. Namun bukan menjadi tadi sebuah kebiasaan yang seakan-akan kita harus melakukan itu tatkala memegang Al-Quran Al-Azim. Nah, kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Membawa Al-Quran saat ke negeri musuh. Diharamkan membawa Al-Quran ketika bersafar ke negeri musuh karena dikhawatirkan Al-Quran tersebut akan jatuh ke tangan orang-orang kafir. Ya, maksudnya Al-Quran ini adalah mushaf ya. Mushaf. Nah. Lanjut. Dalam hadis masyhur dalam Sahihain disebutkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersafar ke negeri musuh sambil membawa Al-Quran. Diharamkan pula menjual Al-Quran kepada orang kafir di zimmi. Apabila ingin menjualnya, hendaklah dengan cara yang baik. Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i. Nah, bentar. Pembahasan yang pertama, diharamkan membawa mushaf ke negeri musuh. Ini di masa itu dikhawatirkan mushaf itu akan dihinakan. Kita melihat beberapa waktu lalu bagaimana orang-orang kafir berusaha untuk menghinakan Al-Quran, membakarnya atau menginjaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di masa perang, maka larangan ini berlaku. Maka disebutkan ila ardil adu, ke negeri musuh. Tapi ketika ada perjanjian damai di antara negeri-negeri tersebut untuk dia baca atau untuk dia bagikan, apalagi di masa sekarang dengan adanya kemudahan-kemudahan orang mencetak Al-Quran. Anak ingat percetakan Malik Fahad di kota Madinah itu mencetak Al-Quran yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan dibagikan ke orang-orang yang berada di penjara-penjara, orang-orang yang sedang putus asa dalam hidupnya, dan banyak di antara mereka mendapatkan hidayah lewat sana. Adapun berkaitan dengan jual beli, maka disebut ingin apabila telah menjualnya, maka
dalam keabsahan jual belinya, dalam keabsahan jual belinya ada dua pendapat. Nah, diharamkan pula menjual Al-Quran mushaf kepada orang kafir dhimmi. Apabila telah menjualnya, maka dalam keabsahan jual belinya ada dua pendapat. Pendapat paling benar tidak sah, bukan tidak diperbolehkan, tapi tidak sah jual belinya. Pendapat kedua bukan diperbolehkan, tapi tulis sah. Tetapi ia diperintahkan, untuk menghilangkan kepemilikan Al-Quran tersebut. Baik. Tapi iya, pendapat yang pertama tidak sah. Baik, pendapat yang kedua, itu ditulis di pendapat kedua ya. Tapi ia diperintahkan untuk menghilangkan kepemilikan Al-Quran tersebut, itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua, tulisannya bukan diperbolehkan, tidak sah. Oh, sah, sah. Pendapat yang kedua itu sah. Bukan diperbolehkan, tapi sah. Nah, tapi ia diperintahkan untuk menghilangkan kepemilikan Al-Quran tersebut dari orang kafir tersebut. Artinya dia harus beli lagi. Nah, dia harus beli lagi dari orang kafir tersebut. Karena udah jual belinya sah. Kalau yang pertama nggak sah, ya sudah balikin duitnya, ambil. Nggak sah jual belinya. Tapi kalau yang kedua, sah jual belinya, tapi diperintahkan untuk menghilangkan hak kepemilikan orang tersebut. Dengan kita, ya kembalikan duitnya, sini balikin barangnya. Itu diperintahkan agar kita menghilangkan kepemilikan Al-Quran dari orang kafir tersebut. Baik, dilanjutkan. Pendapat dilarang pula bagi orang gila serta anak-anak yang belum baligh membawa Al-Quran karena ditakutkan. Baik, ini ada terjemahan yang kurang tepat ya. Bukan belum baligh ya. Yang belum mumayyiz. Mumayyiz, bukan baligh. Coret balighnya. Nah, yang belum tamyiz atau belum mumayyiz. Nah, dibaca lagi, dilarang pula bagi orang gila serta anak-anak yang belum. Dilarang pula bagi orang gila serta anak-anak yang belum mumayyiz membawa Al-Quran karena ditakutkan dapat menghinakan Al-Quran. Oleh karena itu wajib bagi wali atau siapa saja yang melihat hal tersebut untuk melarang. Nah, mungkin ini yang bisa kita kaji bersama kali ini ya. Kita diwajibkan untuk memuliakan Al-Quran. Di sini pentingnya kadang-kala kita melihat anak kecil pegang Quran di masjid. Tahu dia masih anak-anak. Ya namanya anak-anak yang belum mumayyiz, yang belum faham bahwa itu adalah Al-Quran yang harus dimuliakan. Mungkin dia lemparkan, dia taruh di bawah, dia kemudian berlari, dia injek. Maka kita yang melihat tidak boleh mendiamkan. Kita harus larang mereka, kita ambil Qur'annya, mungkin dia nangis atau apa, nggak apa-apa. Jangan sampai Al-Quran atau mushaf ini dihinakan. Oke, barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji bersama kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Tafadhol.
Nah, jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk selanjutnya, kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, dipersilahkan kepada Ibu Evi Snita untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Afiki Barokum. Afwan Ustadz mau tanya, sebelum saya mengenal sunnah, saya mengikuti acara-acara seperti maulud atau yang lainnya. Nah, kalau misalnya ada acara kayak pokoknya acara seperti itu kan nanti dibagikan buku Yasin ya. Nah, buku-buku Yasin itu menumpuk di rumah. Terus sebaiknya dibakar atau bagaimana Ustadz? Dan Afwan, untuk yang kedua, meletakkan Al-Quran, itu saya ada meletakkan itu dibolehkan Ustadz. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam jemaah, berkaitan dengan penulisan mushaf ya, kita tahu ada mushaf yang ditulis full Al-Quran, ada mushaf yang mungkin hanya beberapa surat dari Al-Quran Al-Azim ya, seperti mungkin surat Yasin saja, atau surat Yasin dengan surat Al-Waqi'ah, atau surat Al-Waqi'ah dengan surat Al-Mulk ya. Bagaimana sikap kita ketika kita tadi mendapatkan mushaf-mushaf tersebut? Apabila mushaf itu bermanfaat, maka jangan dihilangkan. Maka mushaf itu hendaklah, ya nggak masalah kalau umpamanya tadi di rumah banyak, tapi nggak ada yang baca. Mungkin bisa diberikan kepada yang lainnya. Ini apabila itu mushaf ya, benar-benar tadi surat Yasin saja. Tapi kan sekarang kadang-kala orang itu surat Yasin dikasih fotonya, dia umpamanya, ini wallahu a'lam sepertinya ada unsur yang tidak baik ya. Sedangkan kita memuliakan Al-Quran ya bagaimana menjadikan Al-Quran itu diagungkan. Jadi seorang ketika mencetak surat Yasin, ya cetak surat Yasin. Kenapa harus ada fotomu di sana? Apa tujuannya sebenarnya? Kalau engkau mau bersedekah, ya sedekah lillahi ta'ala, Allah akan catat dan tidak akan dilupakan. Maka kalau itu memang benar-benar mushaf yang mushaf surat Yasin tadi, ya bisa dimanfaatkan, bisa dibaca. Karena Yasin salah satu surat dari Al-Quran Al-Azim yang kita diperintahkan juga untuk membacanya. Walaupun memang hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan surat Yasin mungkin banyak didhaifkan oleh para ulama. Tapi kalau mushaf itu bercampur dengan macam-macam, mungkin macam-macam yang bisa dihilangkan, ditetapkan Yasinnya itu boleh jadi dijilid ulang, pokoknya dimanfaatkan. Tapi kalau ada mushaf yang memang sudah rusak, yang sudah tidak layak, apa yang harus dilakukan? Ya, pertama kalau bisa dihilangkan, artinya dihilangkan dengan hurufnya itu dipisahkan sehingga dia tidak jadi Quran. Sekarang itu ada alat penghancur kertas ya. Ketika kertas dimasukkan ke sana, ya tulisan itu hilang. Nggak jadi, huruf-hurufnya itu akan terpisah satu sama lainnya. Sehingga yang ada huruf sod, huruf ya, huruf nun, jadi nggak jadi mushaf. Dihilangkan seperti itu nggak apa-apa. Atau kalau memang harus dibakar, dibakar. Itu bagi yang sudah tidak bisa dimanfaatkan atau digunakan lagi. Dan dikhawatirkan akan dihinakan nantinya. Kemudian bagaimana kita memuliakan Quran tersebut atau memusnahkan Quran tersebut tanpa menghinakannya. Adapun pertanyaan yang kedua, meletakkan mushaf sejajar dengan kepala tapi tidak menjadikannya bantal, juga tidak di arah kaki kita, insya Allah tidak masalah ya. Apalagi kita meletakkan di sana memang agar memudahkan kita untuk membacanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan kepada Ibu Putri untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan, karena ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, tadi Ustaz menjelaskan setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, maka pada masa Utsman disalinlah mushaf tersebut menjadi beberapa. Suaranya kok kecil ya? Bentar. Afwan, Ustaz udah dengar Ustaz? Jelas Ustaz? Tunggu sebentar. Iya, tafadhali. Ya Ustaz, setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, itu kan pada masa Utsman bin Affan itu kan mushaf itu disalin dan dikirim ke beberapa daerah untuk menghilangkan semua mushaf yang menyelisihinya. Afwan Ustaz, bisa Ustaz menjelaskan apa maksud mushaf yang menyelisihinya itu Ustaz? Yang kedua Ustaz, kalau wanita itu kan suaranya aurat ya Ustaz ya. Dan bagaimana pendapat Ustadz wanita yang mengikuti lomba musawaqah tilawatil Quran gitu Ustadz, yang kemudian ada hadiahnya, apakah itu diperbolehkan Ustadz? Tunggu pertanyaannya, akhwat ikut musabaqah karena apa? Iya, apakah itu diperbolehkan itu Ustadz? Karena kan suara wanita tuh bukannya aurat gitu ya Ustadz ya. Siap. Ustadz, yang terakhir Ustadz, afwan kalau ada waktu, untuk perihal tafsir Al-Quran Ustadz, sekarang tuh banyak sekali Ustadz ulama-ulama, ya Ustadz-Ustadz yang membuat tafsir gitu Ustadz ya. Terkadang kemarin Ustadz pernah merekomendasikan bahwa salah satu tafsir yang bisa kita pelajari adalah tafsir Ibnu Katsir. Itu sebenarnya gimana sih Ustadz, ulama-ulama itu memperoleh ilmu itu dari mana gitu Ustadz, sehingga menjadilah sebuah tafsir gitu Ustadz. Karena sekarang banyak sekali tafsir yang mungkin menyesatkan gitu Ustadz. Syukran jazakallahu Ustadz. Nah, berkaitan dengan mushaf-mushaf yang hilangkan. Yang pertama kan memang penyusunan mushaf dulu dilakukan di masa Abu Bakar Siddiq, dan itu satu-satunya mushaf yang disusun. Kemudian di masa Utsman bin Affan, orang itu punya lembaran-lembaran Al-Quran yang mereka tulis sendiri, yang boleh jadi di situ ada huruf-huruf yang sebenarnya, jadi ada Quran ini diturunkan ada sab'ati ahruf. Quran itu diturunkan di 7 huruf ya. 7 huruf ini ada yang mengatakan itu, dan juga bacaan-bacaan yang syadz, artinya bacaan-bacaan yang aneh, yang tidak diriwayatkan secara mutawatir. Sehingga ketika diminta semua yang ada itu dihilangkan agar mereka merujuk kepada mushaf ini. Mushaf ini jadi rujukan, secara susunannya juga rujukannya adalah mushaf yang telah disepakati oleh para sahabat di kota Madinah pada waktu itu. Itu mungkin yang dimaksud dengan dihilangkannya mushaf-mushaf yang lainnya, yang tidak sesuai dengan mushaf yang sudah ditetapkan ini. Demi menjaga agar umat Islam tidak berselisih di antara mereka. Walaupun secara qiraatnya berbeda, tetap ada perbedaan. Qiraat Warsh dengan qiraat Hafs an Asim itu berbeda. Mengikuti dialek yang sudah memang Rasul SAW membacakannya kepada para sahabat pada waktu itu. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan suara wanita. Apakah suara wanita itu aurat? Sebenarnya bukan aurat. Kalau aurat, maka tadi anti tidak boleh bertanya kepada ana, dan anti tidak boleh mendengarkan suara wanita. Jadi suara wanita itu bukan aurat, tapi wanita itu dilarang untuk memperindah-indah suaranya, untuk melemah lembutkan suaranya, yang menyebabkan laki-laki itu akhirnya menjadi tertarik sama dia. Nah, ini berkaitan dengan perempuan yang ikut musabaqah mamanya. Ketika itu di antara para wanita sendiri, insya Allah nggak ada masalah. Kemudian seorang wanita yang menyetorkan hafalannya kepada gurunya umpamanya, apabila gurunya itu laki-laki, maka hendaklah dia tidak melemah lembutkan suaranya sehingga menyebabkan orang laki-laki berhasrat kepada dia.
Jadi bacaannya ya bacaan yang sesuai dengan tajwid, sesuai dengan kaidah makharij huruf yang dia pelajari, tanpa dia melemah lembutkan suaranya. Karena berkaitan dengan suara wanita tadi sejatinya bukan aurat, tapi dia tidak diperbolehkan untuk melemah lembutkan suaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Adapun yang ketiga berkaitan dengan tafsir ya. Tafsir ini kalau dikatakan dapat dari mana para ulama? Tafsir itu ada dua. Ada tafsir bil ra'i, ada tafsir bil ma'thur. Ada tafsir yang menggunakan akal. Artinya penafsirnya ini menyimpulkan dari apa yang dia baca berdasarkan kaidah bahasa Arab, berdasarkan ayat-ayat yang lainnya, berdasarkan juga hadis-hadis Nabi. Kemudian dia menyimpulkan, ya sudah. Seperti tafsir Sa'di yang hanya kesimpulan dari penafsir. Tafsir bil ra'i ini ada yang tercela, ada yang terpuji. Yang tercela adalah mereka yang ngawur gitu menafsirkannya. Tidak berlandaskan kaidah bahasa Arab dan tidak berlandaskan dengan ilmu tafsir sendiri. Dia menafsirkan seenak dia. Itu tafsir bil ra'i. Yang kedua tafsir bil ma'thur. Tafsir yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan menafsirkan Al-Quran dengan kalam as-salafus salih. Dengan tafsirnya para sahabat dan tabi'in. Nah, Ibnu Katsir termasuk yang tafsirnya seperti itu. Maka kita akan dapatkan Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan ayat yang lainnya. Menafsirkan ayat ini dengan hadis Nabi SAW. Dia menukil ucapan para salafus salih. Kemudian dia menyimpulkan nantinya. Adapun tafsir bil ra'i enggak. Dia langsung kesimpulan. Tanpa menyebutkan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Kan Ustaz, kira-kira berapa pertanyaan lagi? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari chat Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, tadi mengenai anak yang belum mumayyiz, bagaimana dengan ananda usia 6 tahun yang sudah mulai bisa membaca Al-Quran dan di TPQ-nya sudah mulai kelas Al-Quran. Sedangkan anaknya belum paham jika pegang mushaf itu harus punya wudhu. Dan kadang meletakkan tas yang ada di dalamnya mushaf dengan meletakkan di lantai Ustaz. Insya Allah kami sebagai orang tua jika sudah memberi nasihat, tapi kadang masih dilakukannya. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Jadi bicara mumayyiz ini adalah anak-anak yang sudah bisa membedakan tangan kanan sama tangan kiri. Itu diantara cara mudah ya. Ya kalau sudah pakai sandal itu udah nggak kebalik ya. Kadang-kadang kita lihat anak-anak itu masih kebalik, masih kita ajarin ya. Jadi kalau bicara anak-anak yang belum mumayyiz, maka kita harus lebih perhatian sama dia. Berkaitan dengan Quran ini jangan sampai dihinakan. Memberikan arahan, anak itu terus kasih tahu di mushaf jangan ditaruh di lantai, diletakkan di atas. Sehingga nanti juga peran gurunya di tempat sekolah ketika melihat anak itu meletakkan di lantai, bagaimana ditegur agar meletakkan di tempat yang mulia. Adapun berkaitan dengan wudhu, nanti akan kita bahas ya masalah itu. Namun berkaitan dengan anak-anak ini memang ada 2 pendapat. Para ulama, yang satu mengatakan tetap mewajibkan wudhu, yang kedua mengatakan enggak harus dia bersuci karena sangat memberatkan sekali bagi dia kalau dia harus senantiasa bersuci. Dulu belajar Al-Quran itu memang enggak pakai mushaf seperti yang kita lihat. Dulu kadang-kadang pakai model papan ya, papan ditulis Al-Fatihah gitu ya. Ketika dipegang ya sama dengan pegang mushaf dia, walaupun ditulis di atas papan. Sedangkan anak itu anak yang masih kecil dan memang sangat sulit sekali ketika kita mewajibkan dia untuk menjaga wudhu mereka. Jadi insya Allah nggak ada masalah untuk tanpa wudhunya. Adapun berkaitan dengan dikhawatirkan
tidak memuliakan Al-Quran, maka perlu kerjasama antara sekolah dan antara orang tua sehingga anak-anak tetap memuliakan Al-Quran Al-Azim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari salah satu santriwati Rumah Quran Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau izin bertanya. Nah, tafadhali. Kalau megang Al-Quran atau mushaf itu berarti wajib wudu ya Ustaz? Nah, ini akan kita bahas sebenarnya. Insya Allah pada perjumpaan yang akan datang kita akan bahas secara detail ya tentang wajibnya seorang yang menyentuh mushaf itu dalam kondisi suci. Ini menurut jumhur mushaf, memegang mushaf juga walaupun dengan kos tangan umpamanya ya. Itu akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang, juga berkaitan dengan wanita yang sedang datang bulan. Apalagi para santriwati ketika dia sedang datang bulan, bagaimana cara dia menyentuh mushaf. Itu akan kita bahas secara detail sehingga kita benar-benar memuliakan Al-Quran. Sekali lagi ini menurut pendapat jumhur para ulama berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, la yamassuhu illa al-mutahharun. Walaupun ada khilaf di penafsiran ayat ini, kemudian juga ada hadis Nabi SAW, la yamassul mushaf illa tahir, tidak menyentuh mushaf kecuali orang yang suci, dan hadis ini pun diperselisihkan keabsahannya. Insya Allah masalah itu kita akan bahas. Kalau saya bisa. Baik, pertanyaan pertama untuk santriwati. Yang pertama meletakkan titik di dalam Al-Quran itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan musyawarah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Seperti apa titik yang diletakkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali? Titik apa? Seperti apa yang diletakkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali? Nah itu gimana gitu? Kalau titiknya di atas, itu fathah ya? Ini salah bukan? Terus? Kalau titiknya di bawah, berarti kasroh. Nah. Titiknya ada setelah huruf, berarti dhammah. Masya Allah, Santi. Nah. Iya, 3 titik itu titik harokat ya. Bukan titik yang membedakan antara sin sama shin. Ta sama sa. Tapi titik yang berupa harokat. Seperti yang disebutkan. Baik, pertanyaan yang kedua. Siapa nama sahabat yang ini buat yang kedua berkaitan dengan penyusunan mushaf? Nah, nggak ada? Ada, Ustaz. Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu yang disuruh Abu Bakar. Bukan yang pulang dari Armenia. Nah. Hudzaifah bin Yaman. Ahsanti, na'am. Hudzaifah ibnul Yaman. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir buat para jamaah. Pertanyaannya, apa perbedaan yang dilakukan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan Abu Bakar Siddiq dari penyusunan Al-Quran Al-Azim atau pengumpulan Al-Quran Al-Azim? Dipersilahkan untuk partisipan Zoom yang ingin menjawab untuk raise hand terlebih dahulu. Silahkan untuk Ibu Evi Yusnita.
Iya Ustaz, pada Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran untuk menjadi satu di rumah Aisyah dan disimpan di rumah Hafsah. Kalau pada Utsman itu disalin kembali Al-Quran, mushaf Al-Quran karena takut terjadi perselisihan dengan ditambah atau dikurangi. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, jadi yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran yang berserakan untuk dijadikan satu mushaf, yang itu tidak pernah terjadi di masa Nabi SAW. Di masa Utsman adalah menyalin mushaf tersebut untuk disebarkan ke berbagai kota-kota besar negeri Islam pada waktu itu demi menjaga kebersamaan umat Islam dan tidak terjadinya perselisihan di antara mereka. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.